Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada materi ini kita akan membahas tentang evaluasi sistem informasi. Jadi pada materi ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang bagaimana cara melaksanakan evaluasi serta objek yang dievaluasi. Saya Ditya Rahmadi, saya akan mencoba untuk memandu kegiatan diskusi kali ini atau materi ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, untuk berikutnya sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita melakukan evaluasi sistem informasi serta objek yang harus dilakukan evaluasi, maka ada baiknya kita melihat outline dari materi kali ini yang ada di dalam pembahasan tentang konten. Nah, di materi kali ini ada setidaknya 5 konten yang harus kita bahas. Yang pertama, itu kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan evaluasi sistem informasi atau evaluasi SI, ya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana cara untuk melakukan evaluasi sistem informasi itu sendiri. Pada konten yang ketiga, kita akan berdiskusi tentang apa yang harus dievaluasi atau objek-objek yang harus dievaluasi dari sebuah sistem informasi. Pada konten yang keempat, kita akan melihat 6 tipe dari tipe evaluasi sistem informasi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang proses evaluasi sistem informasi. Nah, 5 konten ini akan kita bagi menjadi beberapa sesi atau beberapa bagian penjelasan. Langsung saja kita mulai pembahasan dari definisi evaluasi sistem informasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang definisi evaluasi sistem informasi. Jadi apa yang dimaksud dengan evaluasi sistem informasi? Evaluasi sistem informasi itu merupakan suatu langkah atau kegiatan untuk menentukan seberapa baik keadaan suatu objek yang ada saat ini. Nah, objek itu sendiri itu merupakan sistem informasi. Yang akan dievaluasi di sini adalah sistem informasi, ya. Jadi objeknya di sini adalah sistem informasi itu sendiri. Nah, harapannya hasil dari evaluasi ini itu akan menghasilkan keadaan saat ini dari suatu objek, sehingga melalui informasi itu suatu organisasi akan bisa memecahkan masalah atau memperbaiki atau di sini mengganti keadaan dari artefak atau sistem informasi itu. Jadi di sini bisa didefinisikan bahwa dari data, ya, dirubah menjadi informasi. Informasi itu merupakan kumpulan data yang disusun sedemikian rupa. Selanjutnya, dari informasi itu akan menjadi pengetahuan jika suatu informasi diberikan ke seseorang yang memiliki kebutuhan tertentu atau memiliki keinginan atau memiliki tugas atau peran tertentu di dalam organisasi, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu pengetahuan. Contohnya adalah dari 5 tahun belakangan ini ternyata mahasiswa Filkom itu banyak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, itu kalau misalkan informasi diberikan ke saya sebagai dosen itu tidak akan berguna, tetapi kalau misalkan diberikan ke dekan, maka dekan akan bisa menentukan bagaimana kebijakan di beberapa tahun ke depan. Itu yang disebut dengan pengetahuan, yang mana dari pengetahuan ini akan disusun suatu kebijakan untuk bisa mengatur sesuatu hal, ya, untuk bisa mengatur sesuatu hal kebijakannya itu. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan evaluasi ini? Ada 3 pendekatan. Yang pertama bisa dengan cara kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, dan yang terakhir adalah kuantitatif. Nah, tadi kita sudah mencoba berbicara tentang artefak. Apa sih yang dimaksud dengan artefak itu sendiri yang akan dievaluasi di dalam evaluasi sistem informasi? Artefak di sini artinya adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer, yaitu aplikasi atau sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola proses dan data serta informasi, yang tentunya diimplementasikan oleh sebuah organisasi untuk membantu organisasi di dalam mencapai tujuan. Itu tadi tentang CBIS, ya, yaitu Computer Based System Information System.
Sekarang apa sih yang dimaksudkan dengan sistem informasi? Sistem informasi di sini adalah kumpulan dari komponen yang saling terkait untuk bisa melakukan proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan data serta informasi, serta di dalamnya terdapat kegiatan untuk memberikan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini digunakan untuk apa? Digunakan setidaknya untuk dua hal. Yang pertama adalah mengawasi dan mengendalikan operasional dari sistem informasi itu sendiri, dan yang kedua adalah menjamin keberlanjutan dari suatu layanan yang didukung oleh sistem informasi. Nah, contoh dari CPIS itu seperti apa? CPIS di sini sebelum kita mendiskusikan tentang contoh CPIS, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam CPIS itu terdapat beberapa elemen. Jadi elemen-elemen seperti hardware, software, database, jaringan, manusia, serta prosedur itu digunakan di dalam satu package yang disebut dengan CPIS yang berguna untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data bisa menjadi informasi. Nah, sekarang siapa sih pelaksana atau pihak yang melakukan kegiatan evaluasi sistem informasi? Itulah yang disebut dengan evaluator ekspor. Nah, bagaimana dengan contoh kasus evaluasi sistem informasi? Jadi di sini setidaknya kita menggunakan 3 contoh kasus evaluasi sistem informasi. Yang pertama itu adalah kasus evaluasi di Perum Jasa Tirta 1 yang telah menerapkan rencana induk teknologi informasi atau IT Master Plan semenjak dengan periode 2012 sampai 2017, dan kemudian memiliki kebutuhan untuk membuat IT Master Plan dari tahun 2018-2023. Maka sebelum kita menentukan IT Master Plan di 5 tahun setelahnya, yaitu 2018 sampai 2023, maka harus dievaluasi terlebih dahulu ketercapaian Master Plan dari 2012 sampai 2017. Yang kedua di sini adalah pemerintah Kota Batu ingin mengimplementasikan data warehouse untuk meningkatkan operasionalisasi dari e-government yang sudah menjadi inisiatif dari Kota Batu pada beberapa tahun sebelumnya. Maka dilakukan evaluasi terhadap arsitektur TI yang dimiliki saat ini, apakah memang mendukung data warehouse atau tidak. Yang ketiga di sini adalah suatu pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin membuat suatu kebijakan atau policy baru terkait dengan tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Maka yang perlu dilakukan adalah melihat atau mengevaluasi dokumen-dokumen kebijakan dari tata kelola teknologi informasi yang dimiliki saat ini di dalam Kabupaten Sidoarjo. Oke, itu merupakan contoh-contoh kasus evaluasi sistem informasi yang nanti akan kita bahas berdasarkan pendekatan-pendekatan dari evaluasi sistem informasi. Oke, jadi ini merupakan hasil evaluasi dari IT Master Plan ya, dari Jasa Tirta mulai dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat di sini terdapat 4 elemen yang dievaluasi. Yang pertama adalah infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung, terutama terkait dengan perangkat pendukung yang didukung oleh teknologi informasi. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat ada beberapa permasalahan yang bisa kita simpulkan dari diagram yang ada di depannya. Di sini permasalahan yang paling krusial di Jasa Tirta terkait dengan implementasi implementasi dari rencana strategi teknologi informasi itu adalah kurangnya perangkat pendukung. Karena di sini untuk program yang tercapai di dalam 5 tahun itu hanya 20%, sedangkan program yang tidak tercapai di dalam 5 tahun itu 80%. Permasalahan yang kedua yang krusial itu adalah pada sumber daya manusia, yang mana mungkin di sini untuk mengelola sumber daya manusia akan memiliki kapabilitas di bidang manajemen, di bidang IT, di bidang yang lainnya ya, terkait dengan kegiatan yang ada di dalam Jasa Tirta tentunya. Nah, dari grafik kita bisa simpulkan bahwa sumber daya manusia atau program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu tercapai 42,86%, sedangkan yang tidak tercapai adalah 57,14%. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa permasalahan yang harus diselesaikan pertama kali itu adalah terkait dengan perangkat pendukung dan juga sumber daya manusia, dibandingkan kita melakukan penyelesaian di
elemen aplikasi dan infrastrukturnya. Oke, jadi itu merupakan salah satu contoh kasus evaluasi sistem informasi di jasa data. Oke, jadi itu merupakan pembahasan pada bagian pertama dari evaluasi sistem informasi. Akan kita lanjutkan pada bagian kedua yang menjelaskan tentang teknik dan sudut pandang di dalam melakukan evaluasi sistem informasi.